Halo, pagi semua. Pagi Pak. Pagi Pak. Pagi. Oke. Hari ini ya, kita mulai presentasinya. Bentar, saya siapin. Oke, saya jelasin dulu ya. Jadi nanti kita terserah ya, mau random atau mau ada yang mau maju sendiri atau saya pilih sendiri atau saya pilih salah satu nanti kalau misalnya nggak ada yang mau. Nah, penilaiannya nanti sesuai dengan materi kemarin. Cuma kalau nanti saya lihat tuh kalau misalnya ada revisi saya tambahin biasa nanti di pengumpulannya itu saya kasih notes di tiap judul kalian masing-masing revisinya itu apa. Tapi kalau nggak ada berarti kalian tinggal kirim aja langsung. Oke, bisa kita mulai? Siapa? Oke, ya. Siapa yang mau maju duluan? Atau mau saya tunjuk? Saya boleh Pak? Boleh, sama. Silakan ya. Teman-teman perhatiin ya. Sama nanti mungkin teman-teman di awal yang mau bertanya silakan bertanya. Kalau setelah itu baru saya ya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja untuk hari ini adalah presentasi mengenai hasil observasi saya di Dinas Perumahan dan Tata Kota. Proses yang saya analisa dan observasi saat itu adalah bagian pekerjaan untuk melaksanakan menyediakan izin untuk melaksanakan pemakaman. Dari informasi, penyediaan untuk melakukan pemakaman itu tidak semerta-merta langsung jadi, tapi harus memerlukan izin dari pemerintah, setelah memberikan izin, lalu membeli tanah dan melakukan penggalian. Nah, hal-hal yang perlu dilakukan kepada seorang pelapor atau seorang yang ingin melaksanakan pemakaman, yang pertama itu harus memiliki KTP pelapor. Misalkan saya sebagai keluarga yang berduka, terus saya harus membawa KTP yang meninggal, salah satu keluarga saya yang meninggal, kepada Dinas Perumahan dan Tata Kota. Lalu yang tentu saja harus ada uangnya, karena untuk memberi izin juga harus membayar beberapa uang. Jadi beda namanya ketika membeli tanah dan membeli dengan meminta izin, ada pembayaran tersendirinya. Oke, selanjutnya untuk bagian simatiknya. Di sini saya langsung menjelaskan dari administrasi UPTD, yang dimana saya sebagai selaku orang yang keluarga yang berduka, saya langsung melapor ke administrasi UPTD, bagian pengurusan pemakaman. Setelah saya melapor ke administrasi UPTD tersebut menyerahkannya atau memberitahukannya kepada kepala UPTD untuk membuat laporan
dan surat untuk melaksanakannya pemakaman. Setelah dia menyetujui adanya pemakaman, maka diserahkannya kepada sekretaris. Setelah diserahkannya kepada sekretaris, tunggu, saya ganti. Setelah diserahkannya kepada sekretaris, maka sekretaris ini akan membuat laporan berdasarkan apa permintaan kepala UPTD pemakaman. Lalu setelah sekretaris membuat laporan, dia serahkan kepada staf pemakaman UPTD. Setelah dia memberikan kepada staf, dia harus memberitahukan kepada dua orang yang berlaku, yaitu pertama bendahara penerima sebagai berapa jumlah yang harus diterima dari keluarga yang berduka, lalu dia memberikannya kepada lagi keluarga yang berduka untuk memberitahukan bahwa pemakamannya bisa dilakukan di tempat ini dengan harga segini. Dan dia harus mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar pengeluarannya berupa surat izin itu. Setelah keluarga bersangkutan setuju, mereka menyerahkan sejumlah uang. Kalau di daerah saya saat ini di Kota Kendari itu sekitar 300 sampai dari 150.000 sampai 300.000 untuk membuat laporannya. Nah, setelah stafnya menerima uang dari keluarga yang berduka, dia langsung memberikannya lagi kepada bendahara penerima. Bendahara penerima menerima laporan dan menerima uang, lalu meneruskannya kepada bank. Staf UPTD tersebut di sini dia tidak langsung meminta stempel atau hasil slip dari bank, tapi staf sendiri yang ambil slip banknya. Dari bank di sini dia membagi dua laporan, yang dimana slipnya ada yang diterima kepada bendahara penerima dan ada yang diterima kepada staf UPTD. Bendahara penerima setelah menerima slipnya, dia langsung membuat lagi laporan dan melaporkannya kepada kepala dinas. Setelah kepala dinas setuju, dia ambil lagi kembali dan meneruskannya kepada sekretaris. Setelah sekretaris menandatangani, akan dilaporkan lagi kepada kepala UPTD pemakaman dan dilaksanakannya bolehnya melakukannya penggalian kubur. Itu saja presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Yo, silakan yang mau nanya. Ini setiap pertanyaan dinilai loh ya. Pak, boleh saya batasi pemberian soalnya, Pak? Boleh. 3. Baiklah, saya hanya menerima 3 pertanyaan dari masing-masing peserta presentasi kali ini. Apakah Saya izin bertanya? Silakan, Bu. Ya, silakan Erlan. Kalau untuk bagian yang gali tanahnya itu di bagian mana? Staf UPD-nya kah? Itu beda karena UPTD di sini dia hanya memberikan izin, tetapi untuk penggalian kubur pekerjanya pembawa jenazahnya itu ditanggung sendiri. Kepala UPTD dia hanya menanggung itu sebuah izin. Jika dia membayar sekitar 300.000, maka disediakannya juga ambulans. Oh, jadi terpisah gitu ya? Iya, gitu. Apakah ada pertanyaan lain? Atau ingin disampaikan? Saya mau lanjut ke pertanyaannya? Udah cukup. Terima kasih. Iya, jadi dia lingkupnya hanya mengurus izin pemakamannya aja gitu, nggak ngurus sampai ke proses pemakamannya. Baiklah, apa ada yang lagi bertanya? Saya mau bertanya. Ya, silahkan Saudara Fahrul. Apakah ini termasuk pengeluaran surat tanda kematian bukan? Misal tanggal berapa? Tidak, itu diserahkan kepada hakim atau jaksa, karena itu adalah sama seperti buat riwayat hidup. Itu tidak berkelangsungan kepada kepala UPTD atau Dinas Perumahan dan Tata Kota. Karena untuk pemakaman sendiri itu
itu berdasarkan dari dinas rumah dan tata kota. Apakah sudah terjawab, Saudara Fahrul? Sudah, tetapi ini tadi kan ada kata-kata pembayaran buat apa? Lahan Izin. apa? Izin. Iya. Nah, itu izinnya sekali doang apa nanti beberapa tahun izin lagi gitu? Ini sekali setahun, sekali seumur hidup. Karena ketika sudah izin ini berupa ketika sudah ada izin, maka hak tanah itu maka menjadi miliknya. Sama seperti ketika mau apa ya? Mau membeli rumah, mau sama seperti kayak mau pindahkan lahan kubur. Itu tidak serta-merta langsung apa namanya? Kalau tidak punya izin dari kepala UPTD ini, maka dia harus membayar ketika ingin memindah. Tapi kalau misalkan dia punya, maka tidak harus membayar lagi. Misalkan yang memungkinkan dia harus pindah, yaitu ketika terjadinya bencana alam. Itu gratis, tidak harus lagi bayar. Untuk penggaliannya gratis, tanahnya gratis, izinnya gratis. Apakah ada pertanyaan? Sudah cukup dari saya. Boleh bertanya, Kak? Ya, silakan. Ini saya batasin 3 aja ya. Oke, berarti Wahyu terakhir ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Misalnya dari luar kota yang meninggal, tadi urusannya sama UPT tetap itu enggak? Misalnya kita tetap membayar untuk lahan atau bisa misalnya orang yang meninggal itu adalah dari kota tersebut, tapi meninggalnya di luar kota. Untuk pemakamannya kan tetap di kota tersebut, apakah itu tetap untuk diberlakukan pembayaran? Baik. Sebenarnya untuk pelaksanaan pemberian izin itu dilakukan secara serta-merta di seluruh Indonesia. Ini tidak berlangsung atau tidak berlaku, akan sulit berlaku ketika orangnya dari luar negeri. Semua proses pemberian izin ini diberlakukan di seluruh Indonesia karena ini berdasarkan dari Dinas Tata Kota dan Perumahan Tata Kota. Apakah sudah terjawab, Wahyu Gultom? Oh, iya, Pak. Sudah. Izin bertanya dong. Maaf, sudah selesai. Oh, oke deh kalau gitu. Iya, habis ya. Ntar yang lain nggak kebagian. Oke, thank you. Muhammad. Ya, sama. Apakah yang harus Juga yang nanya direvisi, semua. Pak? Iya, dari saya sih cukup bagus ya. Malah beberapa pertanyaan tentang lebih ke arah bisnis prosesnya juga kamu bisa jawab dengan baik. Pengalaman ya kayaknya. Sebenarnya Pak, sebelumnya saya melakukan ini kan pertama Pak Ibu saya itu sebagai bendahara penerima di sini. Terus jadi ketika saya pengennya keluar dapat duit. Ya jadi ini adalah salah satu pekerjaan yang pernah saya bantu ibu saya bagian bendahara penerima. Iya. Cukup dalam soal pengetahuan ininya. Oke. Saya lihat sih cukup bagus. Representasi ininya cukup jelas. Pemberian node ini cukup ada. Cuma kalau dari saya lihat di sini, yang kamu jadikan objek di sini biasanya tuh cuma apa ya? Kayak petugas atau objek-objek orangnya aja nih. Yang kamu jelasin di sini nih hubungan antara dari mulai dari kepala si UPTD ini ke kepala dinas, ke sekretariasi, ke bendahara gitu kan, sampai ke staf ini kan hanya kamu perhatiin hanya kayak staf-staf atau orang-orangnya aja nih. Kamu lupain dengan si objek fisiknya nih. Nah, kayak kepala UPTD ini ke kepala dinas ini dia ngasih apa? Misalnya tadi dia ngasih laporan. Nah, yang mesti kamu buat sebagai objek itu nggak harus berupa orang atau si staff-staffnya itu. Objek itu bisa apapun. Nah, termasuk kayak tadi kan dia bilang ada butuh KTP. Kamu bilang ketika orang mau melakukan itu. Nah, kenapa nggak si KTP ini kamu buat sebagai si objek juga gitu. Jadi ke si administrasi ini misalnya dia ke kepala OPTD ini ada satu objek lagi. Berarti hubungannya si KTP ke kepala OPTD ini apa? Misalnya berarti menyerahkan. Nah, jadi kita ada sedikit gambaran juga dari mulai kepala APTD apa ini objek apa aja yang diberikan atau mungkin terlibat di dalamnya, kita juga tahu. Nah, kalau tadi kamu bilangin kan tadi ada KTP, terus ada mungkin uang juga relatif ya. Kalau kamu mau bikin juga atau mau bikin itu tergantung penggambaran kamu, itu terserah. Tapi bisa-bisa aja. Nah, jadi kita juga dapat bahwa di sini objek yang berupa
berupa benda di sini kamu nggak gambarkan. Itu aja sih kalau dari saya. Jadi Pak, apakah perlu direvisi? Iya, jadi kamu perlu tambahin objek benda yang terlibat di dalam proses ini. Baik Pak. Oke, itu aja sih dari saya. Thank you, bersama. Buat yang lain tepuk tangan dong. Oh, nggak kelihatan ya. Aduh. Oke. Oke ya, next. Siapa? Oh, sama. Oke, udah. Siapa berikutnya? Saya boleh, Pak? Boleh. Silakan. Tapi Wahyu. saya menggunakan handphone, Pak. Nggak apa-apa ya, Pak? Nggak apa-apa. Yang penting kelihatan. Bapak mau nanya dong. Iya. Kalau Udah nanya gambarnya aja. enggak, Dia belum jelasin. Kalau gambarnya Oh, iya. aja semantik tadi boleh nggak? Kan kalau Hah? si Osama kan tadi sama PPT-nya, kalau saya cuma jaringannya aja boleh nggak? Boleh. Oke. Yang penting nanti kamu jelasin si jaringannya itu kamu jelasin lebih terperinci aja, berarti by lisan. Oke. Iya, silakan tadi. Wahyu ya tadi. Oh iya, Pak. Di sini, Pak, saya boleh ngasih sama itu, Pak. Sama teman itu, Pak, biar dia yang share. Sama siapa? Sama Osama bisa nggak, Bang? Boleh. Jadi sama yang share screen gitu. Iya, Pak. Oke. Silakan Osama, mohon dibantu teman kamu. Sebentar Pak. Langsung ya, Pak. Oke, silakan. Waktu dan tempat dipersilakan Wahyu. Baik, Pak. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan sistem analisis bisnis PT Gojek dengan menggunakan jaringan semantik. Elemen-elemen pada bisnis yang akan saya bahas yaitu faktor dari manusianya, di mana ada investor, ada PT Gojek sebagai manajemen, dan ada mitra sebagai ujung tombak, dan ada ada mitra yang berhubungan dengan customer, dan secara tidak langsung PT Gojek juga berhubungan dengan customer. Contohnya seperti customer memberikan komplain kepada PT Gojek, dan hubungannya PT Gojek dengan customer yaitu memberikan, misalnya ada promo, ada diskon, jadi PT Gojek berhubungan langsung dengan customer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hubungan-hubungannya pada bisnis Gojek dari investor.
investor mempunyai modal, yaitu berhubungan dengan langsung PT Gojek, yaitu meminjamkan modal kepada PT Gojek. PT Gojek yang memiliki usaha selanjutnya menyediakan barang terhadap mitra. Jadi PT Gojek berhubungan dengan mitra, yaitu menyediakan seperti orderan, dan mitra juga menjual barang terhadap customer. PT Gojek berhubungan dengan customer yaitu misalnya lewat pemberian promosi. Kembali dari customer ke investor, customer berhubungan dengan mitra, yaitu harus membayar barang kepada mitra. Selanjutnya mitra berhubungan dengan Gojek, yaitu bertanggung jawab atas penjualan barang. Sedangkan PT Gojek berhubungan dengan investor, di mana PT Gojek harus mengembalikan pinjaman karena PT Gojek meminjam modal dari investor dan kewajibannya PT Gojek mengembalikan pinjaman tersebut. Selanjutnya, customer berhubungan juga dengan PT Gojek, yaitu memberikan rating, melakukan feedback, komplain, dan sebagainya. Hubungan dari PT Gojek dengan customer, misalnya customer memesan lewat aplikasi Gojek, dan dari PT Gojek akan mencari driver Gojek, dan driver yang menang ngebid akan mendapatkan pesanan dari customer. Sedangkan driver pasti memperoleh poin dan bonus, di mana mencakup ada bagian-bagian beberapa tempat dan jam kerja atau area, di mana pada area tertentu driver mendapatkan poin atau bonus dengan silang waktu, misalnya pada hari Senin sampai hari Jumat pada pukul 4 sore sampai jam 8 malam, di mana driver mendapatkan 2 poin. Sedangkan hubungan poin driver dengan kerja pada luar area dalam jangka waktu Senin sampai Jumat pukul 4 sore sampai jam 8 mendapatkan 1 poin. Jadi hubungan elemen-elemen tersebut semua memiliki tanggung jawab untuk berjalannya suatu bisnis. Jadi kesimpulan yang saya dapat dalam satu bisnis, tidak bisa hanya salah satu bisnis saja yang bekerja atau yang mendapat keuntungan. Harus semua elemen bisnis bekerja sama sesuai dengan posisi, sesuai dengan tanggung jawabnya, agar suatu sistem bisnis terus dapat keuntungan. Nah, sekian yang dapat saya presentasikan. Saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih, Pak. Oke, thank you Wahyu. Silakan yang mau nanya. Saya mau bertanya. Iya, silakan. Sama. Di sini tadi Anda bilang mengenai driver itu dapat bertambah poinnya, dapat juga menambahkan bonus pada ketika dia sudah mendapat customer. Tapi di sini simatiknya menunjukkan bahwa sulitnya terhubung antara driver dan customernya. Lalu mengenai poin dan bonusnya itu kayak berbeda. Apakah driver itu harus mendapatkan poin dulu baru bonus, dan apakah driver itu harus menerima dari PT Gojek dulu baru mendapatkan customer? Iya, saya izin menjawab ya, Pak. Dari misalnya customer memesan dari aplikasi PT Gojek, terus PT Gojek menyalurkan ke driver, di mana driver bertugas untuk mengantarkan barang seperti atau menjemput seseorang, mengantarkan ke tempat tujuannya dalam silang waktu yang ditentukan, di mana driver itu bekerja di beberapa tempat, berbeda pendapatannya bonus atau poinnya. Di mana misalnya pada area Surabaya, dia akan mendapatkan poinnya pada
pada jadwal kerja pada misalnya jam 4 sore sampai jam 8, dia akan mendapatkan 2 poin. Sedangkan pada luar Surabaya, misalnya dia mengantarkan orderan ke luar Surabaya, malah dia akan mendapatkan 1 poin. Tetapi dalam jangka waktu yang sama, jam 4 sore sampai jam 8. Bagaimana Kak Rama? Terima kasih atas jawabannya. Insya Allah saya paham. Izin bertanya dong. Iya Bang, mau. Ini kan ada investor ya. Iya. Kalau misalkan investor dari luar mau masuk, kira-kira bisa nggak? Kalau misalkan bisa, proses interaksi dan segala macamnya seperti apa ya? Bisa tolong dijelaskan. Kalau misalkan belum bisa atau tidak bisa, penyebabnya kenapa ya? Bisa tolong dijelaskan gitu. Misalkan tidak bisa atau bisa dalam prosesnya itu. Terima kasih. Kalau yang saya tahu itu investornya bukan dari luar Bang. Bukan, maksud saya misalkan ada pengusaha lain, terus dia mau Ingin kerjasama, bergabung gitu. ya ingin bergabung dengan pihak Gojek. Ya apakah bisa gitu? Kalau bisa, bagaimana proses-prosesnya gitu, interaksinya, diskusinya gitu. Kalau misalkan tidak bisa tolong dijelaskan gitu. Kenapa tidak bisa gitu? Terima kasih. Baik Bang Maud. Sebelumnya investor itu berhubungan langsung dengan PT Gojek. Tapi investor itu yang dipilih PT Gojek, yang dipercayainya sebagai peminjaman. Tapi yang saya tahu kalau dari luar atau beberapa, saya tidak begitu paham karena tidak begitu membahas. Jadi investor hubungannya dengan PT Gojek sebagai manajemennya. Misalnya investor mempunyai modal dan PT Gojek mempercayainya dengan meminjam uang atau modal kepada investor, di mana nantinya tanggung jawabnya dari PT Gojek setelah membagikan memulai bisnisnya akan mengembalikan pinjaman yang dipinjam kepada investor. Untuk halangan-halangan yang tadi Bang Maul sampaikan, misalnya tidak bisa bergabung atau dari luar investor, saya kurang paham sampai situ Bang Maul. Oke deh, baik kalau gitu. Terima kasih atas penjelasannya. Oke Bang Maul, sama-sama. Yuk Erlangga, ada lagi? Saya boleh tanya? Terakhir. Iya Bang Adit. Iya. Boleh? Boleh. Dalam jaringan semantik Anda ini, apakah ada kelebihan dan kelemahannya? Terima kasih. Kelebihan dan kekurangannya. Kalau menurut saya sih, kekurangannya itu, misalnya PT Gojek itu tidak memenuhi standarnya, atau harus, misalnya, yang dipinjamnya itu tidak terkembalikan semua. Menurut saya kelemahannya itu. Kalau kelebihannya, PT Gojek tidak ada halangan untuk mengembangkan bisnis, mau dimanapun, di tempat dimanapun dia membuka usahanya, tetap bisa berjalan dengan lancar. Karena semua menggunakan sistem aplikasi. Menurut saya itu sih Bang Adit. Oke, baik. Terima kasih Kak Wahyu. Sama-sama Bang Adit. Oke, cukup ya. Thank you semuanya. Thank you. Nah, sebelum saya mau iniin, saya mau nanya dulu nih. Wahyu, penggunaan warna ini tujuannya buat apa ya? Kalau penggunaan warnanya Pak? Kan investor warna oranye, PT Gojek driver hijau, customer biru navy, mitra biru sky blue. Apakah ada tujuan atau kamu cuma iseng biar menarik warna-warnain?
saya cuma buat beda-bedanya tuh Pak, misalnya dari investor ke PT Gojek bagian-bagiannya yang warna hijau, misalnya PT Gojek ke mitra, PT Gojek ke customer berhubungan dengan aplikasi yang digunakan oleh pembeli, itu aja Pak, nggak ada itunya Pak. Oke, notes kalau gitu berarti benar. Nah, dari saya notes-nya ada berapa tadi? Ada 3. Pertama, berarti ini kamu cuma bikin objek, tapi nggak ada relasi antara si satu objek dengan objek lainnya. Itu keterkaitannya apa? Jadi mau nggak mau kan tadi kamu harus tarik garis sendiri gitu kan. Si investor ke Gojek ngapain, Gojek ke customer ngapain, kamu mesti tarik sendiri. Misalnya kamu tambahin, biasanya sih bisa kata sifat atau kata kerja, misalnya PT Gojek memiliki customer, PT Gojek memiliki driver, PT Gojek bekerja sama gitu, misalnya dengan mitra. Nah, si customer melakukan apa ada objek HPPC-nya itu dia ngapain, misalnya memesan kah, mendaftar atau apa. Nah, si driver ke poin itu ngapain, misalnya dia mencari, mendapat poin atau ngapain. Nah, kamu nggak ada relasi itu di semua objek yang kamu bikin. Itu satu. Nanti perbaikin ya. Iya Pak, Oke, baik Pak. Yang kedua ini, makanya saya sempat bilang bahwa kalau makanya saya sempat bilang bahwa pertama itu kamu harus batasi nih. Tadi kan kamu bilang kamu udah di kepala kamu udah ada bayangan tuh, kamu warna-warnain biar ini buat pembeda nih antara customer, mitra. Nah, berarti kan kamu tahu bahwa scope yang kamu amati ini cukup luas. Nah, kalau kayak gini kan ibaratnya mungkin teman-teman juga bingung nih bahwa yang kamu mau si Gojek bisnis yang mau kamu representasikan si jaringan semantik ini proses apanya nih. Nah, kalau di sini kan udah luas banget nih. Mulai dari investor masuk ke Gojek sampai ke saya kurang tahu di drivernya sampai dapat bonus sampai tempat area waktunya segala macam gitu kan customer. Nah, mungkin di sini kamu bisa batasin mungkin kayak Osama tadi cukup bagus dia hanya melakukan di proses pendaftarannya aja. Nah, mungkin di sini kamu misalnya mau jelasin gimana cara investor melakukan investasi nih ke PT Gojek seperti apa, atau kamu mau jelasin gimana si driver ini bisa mendapat keuntungan nih dari si ngegojek ini nih. Nah, atau mau apa? Nah, kamu batasin. Kalau seperti ini kan terlalu luas banget nih. Jadinya ya balik lagi representasinya tuh nggak kuat. Cuma investor ke Gojek ya udah nggak ada kita nggak dapat gambaran sama sekali gitu. Cuma taunya investor ke Gojek aja. Itu kedua. Nah, yang ketiga ini ya, penggunaan objek sama kata sifat kamu sih tadi sama itu jadi nggak ada. Oke. Nanti saya taruh di notes ya, revisi apa ininya semua. Iya Pak, baik Pak. Oke, itu aja sih dari saya. Nanti diperbaikin ya relasinya. Sama kalau mau, sama dipersempit. Kalau saya bilang sih, ini kamu terlalu luas banget. Baik Pak. Terima kasih Pak. Thank you Wahyu. Silakan berikutnya. Saya boleh Pak? Saya Pak. Saya Pak. Waduh berebut. Waduh. Tadi siapa? Dashboard ya? Dashboard dia boleh? Iya Pak. Baik Pak. Iya, silakan. Udah kelihatan Pak? Kelihatan. Selamat pagi teman-teman. Saya Grasbar Naumaruri. Dari informatika reguler saya akan menjelaskan tugas saya. Langsung aja. Mana nih? Ya, jadi judul saya itu analisis bisnis SOPE menggunakan jaringan semantik. SOPE adalah mobile platform. Mobile platform berupa marketplace. Jadi SOPE adalah
sebuah marketplace. Shopee melakukan transaksi berupa online menggunakan HP atau PC, personal komputer, dengan cara penjual menjual menggunakan HP atau PC dan pembeli membeli menggunakan HP atau PC. Transaksinya dilakukan secara online. Bapak, maaf. Handphonenya, laptopnya Asbrek mati. Waduh. Sebentar ya Pak, katanya. Oke. Mau dilanjut yang lain dulu kali ya? Sambil dia boleh. nge-charge juga. Iya, silakan. Jadi siapa yang udah ready? Editia? Iya. Udah kelihatan, Pak? Aditya ready? Udah, Pak. Ya, siapa? Oke. Iya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil jaringan semantik saya yang bertema bisnis online dengan mengambil nama Warung Santuy. Jadi saya terinspirasi dari hasil tugas yang waktu itu membuat web yang berjudul Warung Santuy, dan saya tumpahkan beberapa ide-ide itu ke dalam jaringan semantik, lalu akan saya jelaskan juga maksud dari website saya. Di dalam semantik ini, semantik yang saya buat memiliki kelemahan dan kelebihan. Kelemahannya itu yaitu masih agak kurang dalam penjelasannya atau kurang detail karena dibatasi ruang lingkup. Kelebihannya itu yaitu sebagai tempat pemesanan makanan yang menunjang dalam pencegahan pandemi COVID-19. Langsung saja, Warung Santuy. Warung Santuy ialah tempat pemesanan makanan yang berbasis online dengan menggunakan website. Warung Santuy ini dibuat dengan bertujuan sebagai penunjang kesehatan yang mencegah customer dari virus COVID-19 karena menghindarkan dari kerumunan orang banyak. Warung Santuy ini menggunakan menggunakan metode pembayaran yang berupa sistem COD, yang dimana pembayarannya dibayar setelah makanan sampai di lokasi customer. Tujuannya agar customer selalu stay safe di rumah atau waktu kerja. Warung Santuy ini memiliki beberapa fitur, tapi yang utama ini ada 2 fitur, yaitu fitur service sama fitur kontak. Di fitur service ini memiliki 3 fitur, yaitu ada menu, order, sama delivery. Jadi kalau di menu ini akan bisa dilihat daftar makanannya jika ingin memesan ke menu order, dan prosesnya itu adalah pengiriman delivery. Lanjut ke fitur kontak. Kontak ini terdapat 3 fitur juga, yaitu ada address, menu, sama nomor telepon kontaknya owner. Lanjut, saya alihkan ke web saya. Oke. Sudah kelihatan, Pak? Iya, kelihatan. Jadi di website saya ini masih ada kelemahan, masih kurang dekorasi sama kurang animasi aja. Yang saya bilang banyak terdapat beberapa fitur ya seperti itu. Ada fitur Instagram yang ada di kiri atas, fitur Instagram owner. Lanjut ada fitur home. Cuman fitur home ini kayak ngasih aja biar cepat aja, ada fitur service-nya di bawah. Kalau ke fitur service-nya, di fitur menu ini kalau diklik bisa ngeliat makanannya seperti ini. Kalau mau order, tinggal klik, tinggal masukin aja nama pemesanan, menu makanan, beberapa pesanan, alamat pemesanan, nomor telepon atau WA pemesan, sama catatan, misalnya jangan kasih keju atau apa. Jika udah tinggal beli, nanti langsung aja ke menu delivery,
itu langsung ada tulisannya, terima kasih atas pembeliannya, pesanan Anda akan segera diantar, pembayaran melalui COD atau sistem bayar di tempat. Lalu di fitur kontak ada 3 fitur, yaitu ada address, email, sama telepon owner. Dan addressnya itu Jalan Taman Malaka, emailnya aditya.24@gmail.com, sama ada nomor teleponnya. Dan sini ada fitur navigasi atau langsung ke peta. Tinggal diklik saja, nanti bisa dilihat lokasi saya. Terima kasih. Oke. Sekian dari saya. Ada yang ingin bertanya? Ya, thank you Adit. Silakan yang mau nanya. Saya ingin bertanya Kak Adit. Iya, Kak Wahyu. Saya cuma ingin bertanya mengenai sistem pembayarannya kok Bang Adit. Ya, ini sistem pembayarannya COD. Jadi pembayarannya dibayar setelah makanan sampai di lokasi customer. Jadi ini kan tujuannya agar customer selalu stay safe di rumah atau waktu kerja. Begitu Kak Wahyu. Oh, baik Adit, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Tadi siapa yang nanya? Wahyu Pak. Wahyu ya? Iya Pak. Oke. Lupa catat. Saya mau nanya dong. Iya Kak Farul. Ini kan sistem pembayarannya kan COD. Dan Iya. harus memesan harus lewat website. Nah, semisal Adit sudah menerima menerima pesanan nih, tinggal diproses. Nah, tetapi yang orang ngordernya ini fake, bohongan. Nah, itu apa yang bakal terjadi seterusnya kalau websitenya COD? Ini maksud saya dari website saya ini kan buat pencegahan dari COVID-19. Jadi diprioritaskan di saat pandemi COVID-19. Tapi jika sudah tidak ada, nanti akan dibuka seperti kembali. Tapi jika ada yang fake itu mungkin akan nanti disediakan fitur fitur keaslian orang customer itu. Oke, maaf nanya sekali lagi. Kan tadi Adit bilang kan buat buat pandemi, di masa pandemi ini ya sistem COD. Seharusnya via langsung pembayaran gitu. Kalau COD kan rentan gitu, uangnya dari satu customer ke kita. Dari pengantar ke kita juga. Itu rentan dong. Gimana? Jadi maksud saya itu kan kalau sistem COD kan biar lebih gampang aja. Jadi orang-orang yang di rumah atau yang tempat kerja, kalau misalkan nggak ada ATM banking yang langsung dari HP itu kan harus keluar rumah kan. Jadi takutnya kena, mendingan diantar aja sama kurir. Ya, terima kasih. Tetapi pembayarannya tetap uang cash. Iya. Kan ada sistem COD, memakai sistem COD, jadi memakai uang cash, menerima uang cash. Tapi saya tadi kan nanya kalau uang cash kan rentan kenanya itu tinggi. Saya kirain Adit bakal bilang kalau COD nanti pas udah nyampe sana si customer membayar via in-banking atau e-wallet dari sana gitu. Maksud saya tadi pas Adit jelasin kirain saya seperti itu, tapi tetap masih uang cash gitu. Iya, karena kan di jaringan Smarttik ini kan saya udah menuliskan hanya untuk COD, bukan berbayar untuk offline. Terima kasih. Oke, udah cukup.
Tadi bisa nanya nggak? Iya, boleh. Apakah di bisnis ini mempunyai kendala? Cara ngatasin kendala itu gimana ya? Makasih. Mungkin kendalanya kalau lebih dipikirkan lebih jauh, mungkin ada benar kata si Kak Farul, Kak Farul ya? Apakah Wahyu yang tentang facts, orang fake itu? Mungkin kendalanya seperti itu, nanti akan dibikin lagi pemrogramannya tentang cara buat keaslian customer. Begitu Kak Kartika. Oke, Kak Adi. Boleh lagi, Adit tanya? Udah cukup ya, udah 3 soalnya. Oke, thank you Adit. Sama-sama Pak, ada yang dikoreksi. Oke, menurut saya cukup bagus, cukup jelas, cukup simple. Mungkin dari saya cuma bukan perubahan, malah pengurangan malah. Si 2 fitur sama 3 fitur ini, saya rasa nggak perlu. Kalau kamu mau bilang si Warung Santuy ini punya 2 fitur, langsung aja kamu kasih garis panahnya 2. Berarti misalnya si Warung Santuy memiliki servis, dia memiliki kontak. Nah, itu udah cukup. Terus misalnya si servis, dia punya 3 fitur, langsung aja kasih panahnya 3. Si servis memiliki misalnya atau si servis terdiri dari order, terdiri dari proses, terdiri dari menu. Nah, si kontak juga misalnya kalau ada 3 fitur, ya langsung aja kamu hanya 3 gitu. Jadi si kontak terdiri dari gitu, ada si address, menu, telepon. Itu jadi jauh. Orang lebih tahu gitu bahwa si kontak ini terdiri dari ada 3 nih. Nggak perlu kamu adain 1 buah objek gitu isi cuma 3 fitur. Nah itu nggak perlu, bisa kamu hilangkan. Nah sebenarnya yang kedua itu tadi, kalau kamu mau fokus misalnya si Warung Santuy ini adalah kelebihannya tadi adalah di health protocol. Benar tadi teman kamu, coba kamu jelasin lebih gitu kan di health protocol ini seperti apa. Enggak hanya di fiturnya, kan kita tahu nih bahwa ada Warung Santuy. Dia adalah sebuah online kulineri dan tujuannya dia mau health protokol nih. Nah, tapi ketika kita lihat lebih dalam, jadi cuma menjelaskan punya servis, punya kontak, punya apa. Nah, kelebihan yang mau kamu tonjolkan di sini justru malah kamu nggak jelasin si health protokolnya. Udah sih 2 itu aja. Baik Pak, terima kasih atas masukannya. Oke, thank you Adit. Lanjut yang tadi ya, dashboard gimana? Udah ready? Oh iya Pak. Oke, Ya, Pak. lanjut. Baik Pak, saya melanjutkan presentasi saya tadi. Iya, silakan. Judul presentasi saya adalah analisis bisnis Shopee menggunakan jaringan semantik. Yang pertama, Shopee adalah sebuah mobile platform yang berupa marketplace. Maka Shopee adalah sebuah marketplace. Shopee melakukan transaksi berupa online atau transaksi online dengan menggunakan HP atau PC. Penjual melakukan penjualan atau menjual melalui HP dan pembeli juga membeli menggunakan HP.
secara online atau transaksinya dilakukan secara online. Shopee melakukan transaksi online di Asia Tenggara. Baik Pak, sudah Pak, hanya itu yang dari saya Pak. Oke, silahkan mau nanya, singkat ya. Iya. Matiin gimana tadi? Nanya bro. Apaan tuh? Nanya apa bro? Oh, aduh iya lupa gua. Jangan tegang. Yes. Boleh, aduh, Iya, tanya. Silakan. boleh izin bertanya. Iya, boleh, Bro. Di sini kan ada HP, ada Asia Tenggara, ada marketplace. Ya, tolong contohnya misalnya dari contohnya apa negara HP atau enggak HP-nya itu seperti apa spesifikasinya, salah satunya aja sih. Asia Tenggara atau HP atau marketplace-nya ini kan nggak ada contohnya ya, hanya Asia Tenggara HP sama marketplace-nya. Jadi saya minta contohnya aja sih. Jadi dia maksudmu di Asia Tenggara negara mana aja gitu? Iya, yang meliputi yang ada bisnis Shopee. Oke, Bro. Setahu saya di Asia Tenggara itu yang Shopee baru tersebar kalau nggak salah itu di Thailand, Singapura, Malaysia, Indonesia, sama China kalau nggak salah. Iya, hanya sekitar. Oh enggak, China enggak kalau nggak salah. Iya,